Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita Kurnia Rahmadina. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview drama Korea. Nah, drama Korea apa nih yang akan saya review? Berhubung tugas saya adalah mata kuliah auditing, maka yang harus direview dari sebuah drama adalah apa yang berhubungan dengan accounting atau auditing. Nah, pada kali ini saya mempunyai tugas untuk mereview film dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2017 yang berjudul Shift Kim Good Manager. Nah, tentang apa sih film ini? Secara garis besar, film ini menceritakan seorang akuntan. Peran utamanya yang kali ini diperankan oleh Nam Gung Min, yang mana beliau memerankan sosok Kim Song Rayon. Nah, Kim Song Rayon ini atau Pak Kim ini adalah seorang akuntan yang mahir. Dia seorang akuntan, akan tetapi dalam kenyataannya dia sering melakukan kecurangan-kecurangan akuntan. Pekerjaannya biasanya bekerja dengan gangster, yang mana dia akan memanipulasi laporan keuangan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini fraud atau kecurangan itu terjadi dan banyak sekali. Utamanya diperankan oleh Pak Kim ini. Nah, Pak Kim memang akuntan yang mahir, akan tetapi beliau sedikit tidak profesional menjadi seorang akuntan. Karena apa? Karena beliau melakukan kecurangan-kecurangan dalam profesinya. Nah, dalam perjalanan karir Pak Kim, akhirnya si gangster Korea Selatan di Gosan sana menyadari bahwa Pak Kim ini, wah kayaknya ada yang salah nih. Oh, ternyata laporan keuangan kita dimanipulasi nih sama Pak Kim, sehingga Pak Kim tidak lagi dipercaya oleh para gangster tersebut. Nah, Pak Kim ini sekalipun seorang akuntan, beliau memilih untuk bekerja dengan gangster karena apa? Karena gangster tentu saja terkenal banyaknya uang yang masuk karena mungkin menjual obat-obatan terlarang atau yang lainnya, merampok dan yang lainnya. Nah, Pak Kim ini tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, uang yang sebanyak-banyaknya. Karena Pak Kim ini memiliki impian. Apa impiannya? Pak Kim ingin pindah dan tinggal ke negara Denmark, yang mana negara ini adalah negara korupsi terkecil. Nah, sekalipun Pak Kim ini, yang uniknya ini, sekalipun Pak Kim seorang koruptor juga, secara tidak langsung memanipulasi laporan keuangan, akan tetapi Pak Kim ini juga menginginkan situasi negara, lingkungan yang bersih akan korupsi begitu. Nah, di sisi lain, Pak Kim ini sering keluar masuk penjara, atau Shift Kim ini sering keluar masuk penjara untuk dimintai laporan, untuk dimintai keterangan. Akan tetapi karena Pak Kim ini sudah sangat lihai dan tahu sela-selanya laporan keuangan, dia yang membuat, pasti dia juga tahu yang mana jalan keluarnya, maka dia selalu saja lolos dari tangkapan polisi. Nah, karena Pak Kim yang sudah tidak memiliki pekerjaan, jadi ternyata ada seorang sekretarisnya yang mengabari Pak Kim nih bahwa ada Tiki, bacanya apa ya, Tiki Grup, perusahaan yang membutuhkan seorang manajer akuntansi atau seorang akuntan untuk perusahaannya. Nah, oleh sekretarisnya Shift Kim ini yang bernama Oh Kwang Sok, ini beliau memberi informasi, oh ini ternyata Tiki Group mencari seorang akuntan profesional untuk bekerja di perusahaannya. Nah, iseng-iseng Shift Kim ini melamar pekerjaan dan ternyata tentu aja diterima.
Nah, akan tetapi setelah Sifkin masuk ke perusahaan dan ternyata beliau mengetahui bahwa direkturnya Soyul menerimanya karena Soyul tahu nih track record dari Sifkin selama di Gunsang yang sering memanipulasi keuangan. Nah, kira-kira kenapa nih? Soyul sudah tahu bahwa Sifkin ini seorang akuntan yang tidak profesional dan sering memanipulasi keuangan, laporan keuangan, kok malah diterima? Ternyata Soyul mempunyai niat jahat, memanfaatkan kemahiran seorang akuntan Sifkin untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari perusahaan. Wah, menarik ya. Nah, fraud atau kecurangan itu sendiri dalam akuntansi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseorangan atau kelompok untuk dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya secara langsung merugikan pihak lain atau merugikan suatu perusahaan. Nah, ini terjadi di drama serial Sifkin Good Manager ini. Nah, setelah Pak Kim tahu nih, Sifkin tahu ternyata saya dimanfaatkan oleh Soyul, oleh atasan saya untuk mengambil keuntungan perusahaan secara besar-besaran. Tapi apa yang terjadi? Tapi apa yang dipilih oleh Sifkin? Nah, beliau mempunyai prinsip yang unik nih. Prinsipnya yakni curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Nah, jadi sekalipun Sifkin ini korup, tapi dia tuh nggak mau ngambil uang-uang rakyat kecil, uang-uang karyawan, tapi dia maunya itu cuma nyuri uang bosnya aja. Jadi ketika bosnya menyuruh atau mempermainkan Sifkin seperti itu, ya Sifkin tentu saja itu bertentangan dengan prinsipnya dan tentu saja dia melawannya. Nah, jadi dalam serial drama ini adalah pergulatan secara tidak langsung antara Sifkin dan manajernya Soyul itu tadi, dengan manajernya Soyul itu tadi. Nah, dari Sifkin yang seorang koruptor di perusahaan Teki Group ini, dia bertransformasi menjadi seseorang yang anti korup dan pejuang anti korupsi. Nah, tentu saja serial drama ini diakhiri dengan kemenangan oleh Sifkin mengungkap siapa sebenarnya direktur Soyul itu. Nah, kesimpulannya adalah saya menarik kesimpulan dalam serial ini ada beberapa kelemahan akuntansi atau laporan keuangan. Yang pertama yakni manajemen yang baru yang melakukan tindakan korupsi. Nah, mentang-mentang ngatur keuangan, malah seorang akuntan itu yang mempermainkan keuangan. Tentu saja ini tidak baik untuk perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah tidak adanya integritas dalam perusahaan tersebut pada manajemen maupun tim accounting. Jadi perusahaan tidak mempunyai integritas untuk itu. Bagaimana manajemen accounting? Terbukti Soyul sebagai atasan dia malah ingin memanipulasi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga yakni accounting fraud, ya tentu saja kecurangan-kecurangan akuntansi. Dan yang terakhir adalah menggunakan kekerasan untuk memaksa bawahannya menuruti kemauan atasan. Jadi ini hal-hal yang merupakan kelemahan dari Tiki Group yang saya tarik kesimpulannya. Nah, itu tadi kesimpulan dari saya dan review tentang drama serial Sifkin Good Manager ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.